MMM setelah kita mendaftarkan email kita di MMM. Ya, setelah email kita didaftarkan di MMM melalui manajer kita, maka kita cek alamat email kita di Gmail. Jadi memang sebaiknya teman-teman daftar di MM itu menggunakan Gmail, karena Gmail ini adalah email yang aman dan protect untuk membernya. Ya, jadi setelah didaftarkan di MMM menggunakan email di Gmail, seumpama menggunakan Gmail, maka kita login di email kita. Setelah kita mendaftarkan email kita pada MMM, maka MMM akan mengirimkan sistem password recovery. Ya, jadi kita klik sistem password recovery ini. Ini adalah kiriman dari MMM ya, sebagai balasan bahwa kita sudah terdaftar. Kita klik link di bawah ini ya, kita klik link yang ini dan kita akan diarahkan untuk password recovery. Ya, pertama kita masukkan password kita. Nah, di sini ada dua password ya. Jadi recovery code ini teman-teman jangan mengubahnya, jangan mengotak-atiknya. Begitupun dengan email ini jangan diubahnya. Kita hanya memasukkan password yang pertama dan yang kedua. Jadi password yang pertama dan yang kedua adalah sama. Ya, jangan dirubah. Ya. Pilih change. Kalau ada kesalahan maka tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa sukses. Tapi kalau tidak ada kesalahan, kita akan diarahkan oleh login untuk bisa masuk. Ya, artinya ini kita sudah sukses dan kita tinggal login. Yang pertama adalah email kita yang tadi. Ya, setelah sukses maka kita masukkan alamat email kita yang tadi kita daftarkan. Lalu passwordnya. Lalu kita sign in ya. Nah, pertama kali kita akan dimintai nomor telepon. Ya, jadi kita masukkan nomor telepon kita. Ya, jadi setelah kita diarahkan dan berhasil masuk ke dalam akun MMM kita masukkan nomor telepon kita. Kita save. Ya, di sini adalah akun kita sudah jadi. Ya, ini adalah akun kita dan ingat ini adalah nomor handphone yang tidak bisa dirubah, alamat email yang tidak bisa dirubah. Kita hanya bisa merubah namanya saja. Ya. Nah, setelah masuk pada menu ini, maka yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus merubah akun bank kita. Klik akun bank, klik add, maka akan muncul seperti ini. Yang pertama, kita klik nama bank kita. Ya, seumpama kita mempunyai rekening di Bank BCA. Maka kita masukkan nama banknya dulu, yaitu BCA. Yang kedua, ini adalah kode. Kita klik saja under bank. Nanti secara otomatis akan muncul. Yang ketiga adalah bank name, ya. Kita ketik juga BCA juga beserta kodenya. Kalau BCA di sini adalah 014. Ya, ini adalah untuk BCA. Selanjutnya adalah name of the bank branch. Ini adalah cabang. Ini adalah cabang bank di mana kita mendaftarkan. Seumpama Bandung, maka kita klik Bandung. Akun number, ya. Kita ketik nomor akun kita.
Dan ini adalah nama kita. Ya, jadi nama yang di dalam bank kita. Setelah itu kita save. Ya, setelah di save maka data rekening kita sudah terdaftar. Ini adalah data bank kita untuk nantinya kita melakukan pencairan dana kita di MMM. Setelah itu teman-teman klik dashboard. Nah, di sini adalah ada want to provide help. Cara kita memulai pertama kali untuk PH, dan ini adalah cara kita untuk GH. PH yaitu memberi bantuan, dan GH adalah menerima bantuan. Ya, setelah itu teman-teman pertama kali memulai klik PH, yaitu memberi bantuan. Saya sarankan di sini teman-teman memberi bantuan dengan dana bebas, bukan dana dari hasil pinjam. Ya, klik checklist ini. Ya, memang di MMM ini adalah minimal 20.000. Tetapi 20.000 ini susah untuk mendapatkan sender. Jadi sebaiknya adalah 100.000 minimal, ya. Di sini ada daftar bank, jadi kita klik Bank BCA. Ya, kita klik next. Nah, di sini ada deposit amount, ya. Jadi kalau teman-teman tidak paham bahasa Inggris, teman-teman bisa merubah pada menu My Page. Jadi ada beberapa member yang ingin bahasanya dirubah. Maka apabila ingin merubah bahasa, teman-teman bisa mengkliknya di sini. Bahasa dirubah menjadi bahasa Indonesia. Setelah itu save. Setelah di save kita kembali ke dashboard. Ya, pertama kali setelah kita masuk ke dalam menu memberikan bantuan dan dapatkan bantuan, ya maka teman-teman klik memberikan bantuan. Nah, di sini ada peringatan ya, tambahkan permohonan. Jadi kita klik yang ini. Berikutnya, di sini ada daftar bank. Karena kita sudah mempunyai data bank BCA, maka kita klik BCA agar nantinya kita dapat sender itu sesama bank BCA, ya. Kita klik berikutnya. Nah, di sini adalah jumlah setoran. Jadi teman-teman mau PH berapa? Minimal 100.000. Seumpama teman-teman ingin PH 10 juta atau 1 juta, katakanlah 1 juta. Maka kita ketik 1 juta. Klik pilih. Sisa distribusi maka harus sama dengan yang di atas, 1 juta juga. Kita klik 1 juta. Klik berikutnya. Klik lagi berikutnya. Berarti di sini sudah sama ya hasil, yaitu kita sudah meyakini bahwa PH kali ini adalah 1 juta. Permohonan Anda sudah ditambahkan, tunggu proses. Maka akan ada permunculan seperti ini. Ya, jadi akan ada atau akan muncul perintah transfer berikutnya. Kita tidak tahu berapa lama untuk perintah transfer untuk PH, karena biasanya yang PH ini lama antri, ya. Jadi menunggu bisa berhari-hari. Nah, ini adalah apabila PH kita 1 juta. Kita klik desktop. Apabila sudah muncul perintah transfer, maka di sini akan ada menu data-data orang yang akan mentransfer ke kita. Maksudnya kita akan mentransfer kepada orang yang sudah ditentukan oleh sistem MMM. Jadi ini adalah cara kita bagaimana kita PH, dan tunggu sampai sistem menentukan siapa orang yang akan kita bantu. Dan minimal 14 hari sistem akan menentukan siapa yang akan membantu kita, dan itu pasti. Ya, ini adalah bagaimana cara kita PH. Nah, nanti teman-teman bisa melihat di Mafro. Jumlah akun kita ini bisa dilihat di Mafro. Berapa sih Mafro kita? Tadi kita sudah PH 1 juta. Jadi sini maka akan ada tanda merah. Apa arti tanda merah ini? Tanda merah ini artinya kita sedang antri dan belum dikonfirmasi. Kalau kita sudah mentransfer, ya maka harus menunggu konfirmasi dari penerima transfer. Harus menerima
harus menunggu konfirmasi dari penerima uang kita. Apabila sudah dikonfirmasi, maka yang merah ini berubah menjadi biru. Artinya, apabila dari merah berubah menjadi biru, kita harus menunggu minimal 14 hari untuk kita cairkan uang kita. Nanti setelah 14 hari, maka warna biru ini akan berubah menjadi hijau. Setelah menjadi hijau, baru bisa kita cairkan. Dan di sini adalah tanggal menciptakan, tanggal 23 Maret 2015. Dan tanggal pelepasannya ini bisa kita lihat nantinya. Nah, di sini pun teman-teman bisa melihat jumlah dalam 1 bulan berapa. Ya, seumpama saya memasukkan 1 juta. Ya, bulan depannya berapa. Ya, dan tahun depannya berapa. Ya, ini adalah cara kita PH. Dan apabila sudah saatnya untuk mendapatkan bantuan, nah seperti ini, kita sudah mendapatkan sender yang mengharuskan kita transfer kepada dia. Jadi di sini ya, nama sender kita atau orang yang memerlukan bantuan dari kita adalah namanya Bill Gates. Dicapai dalam 48 jam. Jadi dari pertama kali ada perintah transfer adalah 48 jam dari pertama kali kita klik PH. Ya, ini adalah nama kita, Bank BCA. Ini adalah nama orang yang akan kita transfer. Nah, untuk melihat di mana nomor rekeningnya, kita klik More. Nah, di sini ada data-data banknya. Ya, nama banknya, nomor akun banknya, ya. Di bank apa dia punya, kita harus mentransfer, berapa jumlahnya. Nah, di sini adalah jumlahnya 1 juta. Karena tadi kita PH 1 juta, maka kita harus mentransfer 1 juta. Tapi teman-teman disarankan untuk menggunakan 2 angka di belakangnya. Seumpama 1 juta, di sini angka di belakangnya berapa? R2371319. Maka kawan-kawan di sini, teman-teman di sini menggunakan 2 angka ini 19 digunakan. Jadi 1 juta 19 rupiah. Ya, setelah kita transfer 1 juta 19 rupiah, nanti teman-teman klik yang ini. Saya menyelesaikan pembayaran ini. Oh iya, sebelum teman-teman mentransfer, teman-teman harus mengklik dulu warna biru ini. Tanda play ini teman-teman klik. Teman-teman klik saya setuju untuk melakukan pembayaran. Oke. Setelah itu sistem akan berubah dan hilang. Artinya kita sudah yakin dan kita sudah dipastikan untuk mentransfer. Setelah itu teman-teman klik saya menyelesaikan pembayaran. Jika telah mentransfer, maka kita klik saya menyelesaikan pembayaran. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Setelah membayar ada tampilan seperti ini, maka teman-teman tinggalkan pesan. Saya sudah transfer. Nominalnya adalah 1 juta. 1 juta 19 rupiah di sini ya. Rp 1 juta 19 rupiah. Dan upload bukti. Jadi teman-teman setelah mentransfer, itu bukti transfer jangan sampai hilang. Untuk nantinya kita upload bukti. Dan jadi teman-teman bisa mengupload buktinya di sini. Ya, jadi kita seumpama mentransfer menggunakan ATM, maka kita klik bukti transfer kita. Kita klik dan nantinya di sini akan muncul. Ya, setelah itu kita klik berikutnya. Nah, di sini teman-teman tinggal mengklik lagi berikutnya. Dan apabila sudah diklik, maka akan muncul gambar seperti ini. Artinya kita tinggal menunggu konfirmasi dari si penerima data, dari si penerima dana kita. Ya, tinggal tunggu konfirmasi saja. Selanjutnya di sini ada pesan. Pesan kita klik saja, saya sudah transfer. 1 juta. Ya. Kita lihat belakangnya 19 rupiah. Lalu teman-teman pun bisa di sini pilih file untuk kita kembali masukkan bukti transfer kita.
Nah, di sini bukti transfernya kita kirim. Maka akan tampil di layar. Saya sudah transfer Rp1.019.000. Ya, nanti oleh sender, oleh penerima dana ini akan dicek betul sudah masuk atau belum. Ya, kita tinggal klik close. Ya, ini adalah kita berhasil untuk mentransfer. Selanjutnya menunggu dikonfirmasi oleh si penerima. Ini adalah bagaimana cara kita memberikan bantuan. Ya, yang tadi itu bagaimana cara kita memberikan bantuan. Selanjutnya ini adalah cara mendapatkan bantuan. Kita klik dapatkan bantuan jika telah 14 hari. Ya, setelah mafro teman-teman 14 hari, maka minimal 14 hari dana teman-teman ini bisa dicairkan. Ya, klik bantuan berikutnya. Kita klik berikutnya. Nah, di sini adalah data bank tadi. Jadi kita harus masukkan data bank tadi. Ya, seumpama teman-teman belum memasukkan, maka di sini teman-teman harus memasukkan dulu data banknya. Ya, jadi penting sekali setelah kita mendaftarkan itu tadi, mendaftarkan data bank kita. Kita klik lagi BCA dengan kodenya 014. Cabang mana? Jadi kita punya bank ini cabang mana? Seumpama cabang Bandung, kita klik Bandung. Nomor akun, kita ketik nomor akun kita berapa? Seumpama ini. Dan nama kita siapa? Ya, kita simpan. Akun disimpan, setelah tersimpan kita bisa melakukan GH. Ini adalah cara kita GH, cara mendapatkan bantuan. Kita klik dapatkan bantuan. Ya, kita cukup klik berikutnya. Ya, di sini adalah data kita BCA, klik berikutnya lagi. Nah, karena tadi kita sudah PH 1 juta, ya, 14 hari yang lalu kita sudah PH 1 juta, maka nanti teman-teman akan mendapatkan 1.300.000. Ya. Tapi saya seumpama ingin mendapatkan 1 juta saja. Saya hanya ingin meng-GH 1 juta saja. Maka tinggal klik berikutnya. Jadi masih ada 300 lagi yang belum teman-teman GH. Klik berikutnya. Permohonan Anda sudah ditambahkan, tolong tunggu proses. Maka dalam hitungan detik kita sudah mendapatkan sender yang akan mentransfer ke kita. Ini buktinya. Ya, dalam hitungan detik maka akan ada member yang akan mentransfer ke kita. Nah, dalam hitungan detik kita sudah mendapatkan siapa orang yang akan mentransfer ke kita. Ya, tinggal kita tuliskan saja pesan di sini. Nomor rekening sudah betul. Silahkan transfer. Saya siap konfirmasi. Terima kasih. Kita klik saja seperti ini, kita kirim. Ini adalah menu kita berkomunikasi dengan mereka. Menu kita berkomunikasi dengan yang akan mentransfer ke kita. Nah, seperti ini. Ya. Kita akan ditransfer 1 juta rupiah, kita tinggal tunggu orang yang akan mentransfer ke kita. Ya, demikian tutorial kali ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Jika tidak paham, silakan hubungi manajer Anda untuk diberikan penjelasan berikutnya. Terima kasih.